Halo teman-teman semua, apa kabar Anda di sana? Semoga baik-baik ya semuanya. Saya doakan semoga Anda dan keluarga selalu sehat dan selamat dari pandemi berbahaya yang saat ini sedang merebak di dunia. Di situasi seperti ini, memang sebaiknya kita tetap berada di rumah untuk mengurangi risiko penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Makanya, mungkin yang biasanya kerja di kantor sekarang jadinya kerja di rumah. Namun kenyataannya ada juga orang-orang yang tidak bisa tidak, itu terpaksa harus tetap berangkat kerja meskipun berada di situasi berbahaya. Misalnya para tenaga medis, apoteker, petugas bank, kantor pos, dan pedagang sayur atau bahan makanan. Kali ini saya dan kedua teman saya akan bercerita tentang pengalaman kami bekerja di situasi berbahaya ini. Sebenarnya kalau bisa memilih, kami pun ingin tinggal di rumah saja. Namun sayangnya itu tidak memungkinkan. Kami bekerja di bidang yang berkaitan dengan bahan makanan. Yang mau kita obrolin hari ini adalah kita harus tetap bekerja dikala banyak orang itu stay di rumah gitu. Apa sih yang kalian rasakan? Kalau aku karena memang dari awal udah merasakan kerja. Masa kerja di sini kan kita masuk pagi pulang sore terus. Dan ya kita bisa dibilang bukan setiap hari sih, udah terbiasa kayak gitu. Jadi walaupun ada virus saat ini kan kemarin corona memang sih nggak boleh keluar dan lain sebagainya. Tapi karena udah terbiasa kerja yang ngerasainnya biasa aja. Maksudnya nggak ada yang terlalu memikirkan itu karena di tempat kerja malah kalau bisa dibilang kebersihan mau masuk kerja cuci tangan pakai sabun desinfektan semua malah dikerjaga sih. Jadi kalau di tempat kerja malah merasa ya aman-aman aja karena kerja pulang apalagi bilang roti tadi kan dibilang nggak mungkin tutup pasti harus buka karena orang Jerman setiap hari makan roti. Tidak mungkin Tidak mungkin tidak. Iya. Sama juga untuk pergi kerja kan karena kami pergi kerja itu pagi. Jam setengah 6 Jam pagi 11 kan. Jadi nggak ada orang juga di luar atau lebih sepi lah jalanan itu. Kalau misalnya emang ada kasus kayak gini ya takut pasti ada tapi nggak terlalu yang untuk dibawa panik gitu sih. Karena salah satu kenapa itu di kerjaan juga mereka udah banyak mempersiapkan apa ya namanya ya solusi lah, opsi iya. untuk kebersihan diri gitu. Jadi kan di kerjaan kami tuh banyak juga dari Auslander kan atau dari negara-negara lain gitu, macam-macam negara ada Italia, Hungaria, Polandia atau Iya. yang lain lah, Kroasia. Jadi untuk mengatasi itu mereka sudah berantisipasi gitu sih tentang kebersihan, tentang takutnya virus corona ini menyebar gitu sih. Dan cara pencegahannya juga bagus maksudnya Iya. langsung sigapnya gini misalkan kemarin dengar kabar itu ya udah langsung yang kayak jaga jarak berapa meter terus nggak boleh Benar. berkumpul masuk harus cuci tangan yang Cuci benar tangan. cara cuci tangannya juga ditempel jadi ya lebih Cara cuci tangan juga kayak Naruto kan, pakai jurus-jurus jujutsu gitu. masih harus beberapa menit Iya. gitu nggak boleh satu arah aja belakang depan kanan kiri semua harus. Bener. Ya gitu. Kalian Tapi nggak ada- positif sekali ya. maksudnya tapi nggak ada berat-berat Kami sih. enggak. Kalau kami gini. Bukan kami waspada tapi kami nggak panik sih. Betul. Maksudnya ya hati-hati pasti, cuman Pasti. nggak terlalu yang gimana harus pakai masker yang gimana enggak, tapi tetap jaga jarak. Maksudnya sama orang kan kalau karena virus itu kan bisa nempel di mana aja. Jadi Benar. nggak harus panik, yang penting jaga kebersihan diri udah Ya cukup cukup sih. Benar. Tuh. Dan kalian nggak ngelewatin banyak orang gitu. Sama Maksudnya itu tadi karena masuk kerjanya jam 6 Iya, pagi nggak ada doang, orang belum ada juga. orang. kalau pulang pun juga nggak Sepi. Sepi yang Nggak ada orang ada. paling kalau 1 2 Tapi jadi nggak bukan yang kayak keramaian nggak, gitu. nggak Jadi keramaian. nggak maksudnya nggak bersentuhan sama orang dan nggak bersentuhan sama lingkungan yang ramai. Jadi aman-aman aja. aman insyaallah. kalau aku sih malah yang takut ya. Maksudnya aku sebagai verkoiverin, Karena langsung berhubungan. Verkoiverin itu apa sih? verkoiverin itu jualan roti. Oh, Jadi dia kue-kue jaga yang kalian jaga bikin. di berarti kayak tokonya. store-nya. Nah, Ya, aku yang jaga di di tokonya. penjualan. Oke. Terus lagi aku kerjanya tuh di luar kota. Masuk Wih, kota jauh. sebelah. Di Walaupun berapa kota kilometer sebelah, lah. iya bener. Dan itu harus naik kendaraan umum Nah, gitu. ya itu. Nah, Nggak mungkin jalan juga, Nggak mungkin susah. nggak mungkin jalan karena Ya, kan jauh tadi lelah juga. kayak gitu. Bener. Dan itu, tapi
Di dalam meskipun naik bus ya, tapi dalam bus tuh seringnya yang naik tuh cuma aku. Jadi Seharusnya sendirian. aman sih. Harusnya lebih aman. Cuma ya karena tempat duduk itu kita nggak tahu bekas Kita siapa. nggak tahu Nah, bekas siapa tangan-tangan gitu gitu. aja. Benar. Terus eh terus ketika perjalanan ke halte pun juga ketemu banyak orang karena itu rute yang cukup ramai. Itu. Kemudian yang paling berbahaya kalau menurut aku di tempat kerja tuh duit. Iya, Karena iya. aku Kirain kehilangan duit. enggak. Maksudnya tiap hari Pegang harus transaksi duit. pegang duit dan di Oke. duit itu pasti banyak sekali Ya, bakterinya. Dan pencegahannya kayak mana itu? dan virusnya tuh juga banyak. Itu yang pertama. Yang kedua harus berinteraksi dengan ratusan orang setiap hari, ratusan pembeli gitu. Pembeli ya. Apalagi tempat kerjaku tuh gabung sama supermarket kan. Jadi lebih banyak orang lagi yang ngumpul di situ. Jadi bisa bayangin betapa banyaknya orang. Tapi apa di tempat store-nya itu apa nggak tersedia untuk step-step pencegahan gitu kayak Kasih jarak jarak apa. atau emang Atau kasih ada iya. pembatasan toko. atau Kalau apa? kita di toko kita yang kita tinggal sekarang ini kan di bawah ada toko Ada roti kita. pembatasan. Jadi ada Iya. pembatasnya, terus ada garis-garis di Iya. lantai menunjukkan berapa meter jarak berdiri. Minggu lalu sih masih masih hanya garis-garis, tapi itu juga sudah lumayan efektif. Maksudnya ketika pembeli antre itu jarak antar pembeli itu 2 meter. Gitu. Jadi diberi garis, nggak Iya, boleh iya. melewati. Jadi kalau sampai 20 orang Jadi sampai kalau 40 lebih meter dari- dong antrinya nih. Kalau banyak orang, sebagian harus ngantri di Di luar luar. toko. Iya, harus ngantri di luar toko gitu. Tapi sekarang ada tambahan pengaman, yaitu antara pembeli dan penjual itu diberi sekat seperti plastik transparan gitu, kemudian diberi lubang untuk transaksi uang. Uangnya. Jadi ibaratnya tuh seperti ketika kita beli Loket lah ya, loket tiket ya. tiket kereta api di stasiun kayak gitu. Intinya tetap interaksi dan resiko itu cukup besar gitu. Tapi walaupun gitu kan toko di bawah sekarang nggak boleh makan di tempat ya. Sekarang nggak boleh. Nah, Harus take away kan? sekarang restoran dan kafe di Nggak Jerman boleh. semuanya itu ditutup. Harus. Iya. Kalau masalah uang itu kayak mana? Tapi kan karena harus pegang uang. Harus Gimana pegang jadinya? uang. Solusinya Tiap beberapa menit kami itu ganti tangan. Pakai detol. pakai hand Hand sanitizer, sanitizer. semacam disinfektan yang disemprotkan ke tisu, lalu itu buat kami cuci Tapi kan tangan. kalian pakai sarung tangan juga kan? Enggak. Karena kalau pakai sarung tangan, kamu megang roti, habis itu megang uang, itu malah bisa bakterinya. menularkan bakteri dari uang itu ke roti. Intinya ya itu, tiap beberapa menit harus pakai disinfektan yang pakai tisu itu. Terus untuk layar komputer touchscreen dan itu tiap beberapa menit juga harus dilap pakai disinfektan karena kita nyentuhnya tuh pakai jari dan jarinya tuh barusan nyentuh uang Wow. yang gitu. Jadi yang lebih berbahaya memang recover. Recover ya, Lebih Tapi karena kita- konteksnya resikonya juga- lebih gede. Iya. Kalau kami mungkin ya, kalau memang resiko tertular ya dari sama-sama karyawan yang kerja di Bekerja situ. paling. Mungkin kita karyawan yang di situ juga mungkin tertular dari keluarganya. Misalnya Iya, bisa kayak jadi, ya bisa benar. jadi gitu, paling gitu karena lingkupannya kan lebih kecil gitu. Karena satu kali kerja kita paling 10 orang paling banyak, 7 orang, 8 orang. Paling itu aja lingkungannya walaupun udah dikasih ini ya, maksudnya kasih arahan untuk jarak jangan terlalu deket gitu. Sekarang kan nggak salam tos gitu aja, menghindari perpindahan Iya, virus. benar sih. Tapi kan maksudnya aku lihat kalian tuh orangnya selalu fit ya. Kalau aku kadang-kadang jujur kadang agak drop dikit, tapi alhamdulillah misalnya dapat libur gitu, recovery mungkin ya tubuh, terus balik fit lagi gitu keesokan harinya. Tapi aku lihat kalian meskipun kerja dari pagi sampai sore, kerja lembur pakai kuda. Tapi kok tetap fit tuh di tengah situasi yang seperti ini. Apa sih sebenarnya yang kalian lakukan? Nggak, kalau aku jujur tidur aja. Maksudnya tidur malam. Tidur malam itu seenggaknya ya kan itu memang kebutuhannya beda-beda setiap orang. Kalau aku 7 jam sampai 8 jam kalau udah tidur segitu bangun rasanya udah rendah. Enak. Tapi kalau kurang dari situ mau gimana pun kayak kurang fit gitu aja. Walaupun dulu sebelum sampai sini di Medan pasti kan begadang-begadang. Tapi nggak kerasa, dulu nggak kerasa. Tapi sekali kalau di sini karena pagi harus bangun langsung kerja. Jadi kalau malam tidurnya kurang pas bangun Ngefek sih. ngefek paling ngefek tidur. Lah itu minum air putih. Iya. Yang Gitu. banyak. Yang banyak. Ya nggak apa-apa kalau terus buang air, tapi kan sehat gitu dalamnya. Iya, Paling benar. itu.
Kalau di kerjaan kan berdiri aja banyak yang minum. Iya Cuma sih. tidur malam. Ya sama sih kalau misalnya aku juga, yes, kalau untuk tidur harus cukup sih Iya. waktunya. Setidaknya minimal 7 jam lah, Mm-mm. atau jangan lebih, jangan kurang Jangan dari 7 kurang dari jam. itu. Kayak terus kayak misalnya pulang kerja tuh kami kan baju kerja kami langsung dicuciin kan, langsung kami ganti gitu. Jadi langsung Ya, ya. semua bersih Cuci sih. langsung Jadi cuci. Nah, itu iya, penting tuh. jadi baju yang dipakai kerja langsung dicuci gitu. Enggak yang Nggak dipakai, nunggu dia. ya nggak dipakai lagi untuk sehari-hari lah gitulah Hmm. jadinya. Terus ya juga banyakin minum dan makan yang cukup sih. Ya, mandi. Ya Pulang benar, kerja langsung mandi. mandi. Benar, itu penting banget karena kita nggak tahu apa yang terjadi di jalan, maksudnya Benar. selama perjalanan kita bisa jadi mungkin ada virus yang menempel atau gimana, makanya kita sampai di rumah harus minimal cuci tangan lah ya, Tuh. atau yang lebih baik tuh ya ganti Baju baju, langsung mandi. mandi dan sebagainya gitu. Mungkin kitanya yang masih muda tuh mungkin ya diberkahi kekebalan tubuh yang baik gitu. Iya Tapi sih. siapa tahu misalnya kita nggak jaga kebersihan terus kita langsung interaksi dengan orang lain, orang lainnya yang kena gitu Iya, kan. kan antibody. Ya itu kan Beda-beda. maksudnya kita nggak baik gitu. Kita bawa virus untuk orang lain akhirnya. Kalau kita nggak menjaga kebersihan, kita bawa virus, kita berikan ke orang lain, kitanya nggak apa-apa, orang lainnya yang kena itu juga bisa bahaya juga Tapi kalau sih. emang ada pilihan untuk tetap di rumah ya, Ya, emang lebih kalau lebih bagus. bagus bener sih. banget Kayak kalau sekolah ini, sekolah diliburkan. Setuju karena kita mau sekolah kan jarak kita ke sekolahnya udah berapa kilometer, harus Jauh. naik bus, harus naik kereta api yang memang lalu lalang orang banyak, rame, yang ya pasti bersentuhan sama orang, mau nggak mau kan bersentuhan sama orang lain gitu. Jadi kalau memang ada pilihan untuk di rumah aja ya seharusnya lebih bijak Lebih di rumah aja. dioptimalkan sih Tuh, sebenarnya. yang di Jadi rumah jangan itu. saat ini tuh kalau lihat medsos itu bener-bener yang berita itu banyak sekali dan kadang aku sendiri itu ketika baca segitu banyaknya berita yang cukup mengerikan itu bikin stres sendiri gitu. Nah ini Nah. yang baru lagi nih, kan udah dibuat namanya pembatasan sosial. Katanya juga harus bijak pembatasan media sosial. Setuju Maksudnya banget sih. saat kita nggak bersosialisasi dengan luar, pasti kita bersosialisasi dengan HP. HP atau dengan telepon genggam kita. Pasti yang lihat Instagram, YouTube, Iya. Twitter ya, pasti mau nggak mau itu terus muter-muter. Dan di situ karena memang lagi pada 2 minggu ini kita semua orang di seluruh dunia, bahkan ya mungkin nggak seluruh dunia tapi beberapa negara pasti menerapkan pembatasan sosial, semuanya jadi aktif di media sosial, semuanya menyebarkan berita, menyebarkan, dan terlalu gampang gitu loh. Jadi kayak yang fakta yang mana, yang bohong yang mana, kita nggak bisa saring, malah kita di rumah bukannya bisa sehat, pikirannya jadi jenuh, kotor, ya gitu, Panik. jadi panik. Kan terlalu banyak yang dibaca yang nggak bener Bener. sumbernya gitu. Panik, cemas, terus malah metabolisme kita malah Malah menurun. drop. Karena emang kalau lemahnya kekuatan tubuh kan kayak dari pikiran sih. Pikiran, Jadi iya. pikiran tuh doktrin jadi mudah gampang sih. Jadi dari mindsetnya juga udah mulai kayak gitu, pasti lebih lemah sih badannya. Jadi kalau aku sih sebenarnya kalau di rumah ya nonton YouTube, tapi mesti ya yang lebih fresh, Ya, yang lebih yang refresh ya, diri lah. yang refresh. Kalau ketawa yang ketawa, kalau enggak ya butuh berita, tapi jangan sampai kita ngikuti semua. Kadang kita nggak tahu kan mana yang bener mana yang enggak. Gini dapat dari grup WA, oh gini bagus, judulnya menarik, ini kita sebarkan, nanti orang banyak nyebarkan, ya malah bikin panik banyak orang. Aku tuh kemarin tuh malah sampai keluar grup gara-gara Gara-gara satu grup itu dia tuh yang isinya. bahas ya Nah. itu terus topik corona ya kita perlu tahu gitu tapi Tapi nggak perlu isinya tuh benar-benar yang membuat orang Orang cemas, panik. orang panik yang isinya gitu terus pagi siang sore malam akhirnya aku memutuskan untuk keluar. Ya, nggak bukan masalah. bukan maksudnya cuek akan hal itu enggak, tapi aku berusaha untuk menenangkan diri aja dari itu gitu. Aku tiap hari juga tetap update info tentang itu karena itu penting apalagi di negara kita Indonesia kan cukup parah. 600 lah saat ini. Ada pentingnya juga kalau misalnya memang tentang corona yang dibahas, tapi juga alangkah lebih pentingnya itu pencegahan dan solusi. Pencegahannya, iya. Itu harus yang dioptimalkan kan, karena kalau emang kita udah tahu tuh ini kayak gini kalau corona tuh bisa menyebar gini tapi kita Tapi nggak tahu aktifnya, solusinya iya. gimana. Gitu. Gitu sih menurut aku Jadi sih ya, kayak gitu. Benar. Kalian orang yang
harus tetap bekerja Iya. di situasi yang seperti ini. Dan di luar sana juga ada orang-orang yang sebenarnya pengennya di rumah aja, seperti Tapi kita harus juga bekerja. pengen di rumah aja, tapi juga harus bekerja gitu. Kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan untuk mereka? Maksudnya kan ini bukan maksudnya menggurui ya, tapi Ya, Tapi aku pengen- apa yang gambaran ya gambaran sumbangan supaya pemikiran. kita tetap sehat luar dalam gitu. Kalau aku setuju ya walaupun kalau misalnya emang kita emang harus Harus bekerja, harus aktivitas di luar, ya satu harus jaga kesehatan atau kita harus mempersiapkan hal-hal yang kemungkinan dampak efek yang virus itu dapat apa gitu. Jadi kita contohnya ya pakai masker atau emang kita harus bawa apa namanya sanitizer itu terus banyak minum air putih dan ya satu sih yang paling penting sih menurut aku ya kita doa sama Allah sih. Jadi segala sesuatu itu emang ditakdirkan, tapi kita hanya perlu ikhtiar gitu sih. Yang penting kita udah usaha, kalaupun emang kita emang kena, ya berarti dah takdir dari Allah gitu sih. Iya. Tapi kita juga tetap berusaha. Usaha ya pasti. Kalau misalnya sampai semoga jangan lah ya, Benar. karena yang paling penting pertama tindakan pencegahan dulu. Benar penjaga. Dengan rajin menjaga kebersihan, sering cuci tangan, hand sanitizer itu dikala emergency. Benar. Tapi yang paling penting tuh cuci tangan. Iya sih. Sakti gimana Sakti? Kalau aku ini ya kita boleh maksudnya waspada, kita juga boleh, tapi kita nggak menutup mata juga. Kita di sini mungkin di Jerman mungkin tetap kerja dengan ya kita nggak bisa, kita bicara dengan gaji yang cukup dan lain sebagainya. Ada orang di Indonesia yang harus bekerja bukan karena tuntutan harus bekerja, cuman Harus membiayai keluarganya kayak sih. para pengemudi ojek online, terus tukang sampah yang harus tetap nyapu, terus juga petugas medis, dokter yang selalu yang langsung terjun. Ya kita harus lihat mereka, maksudnya mereka keluar untuk menghidupi keluarga, saat mereka nggak keluar ya ini. Jadi kita sebagai orang yang di rumah aja mungkin yang di Indonesia bisa tetap pesan makanan agar mereka tetap bisa bekerja dan tetap mendoakan mereka. Mungkin kalau memang ada rezekinya bisa traktir mereka biar tetap semangat nyari uangnya gitu. Terus juga untuk kita yang udah dikasih kesempatan untuk di rumah aja ya taat gitu. Maksudnya, jangan kita saat ini di Indonesia sih, khususnya untuk teman-teman Indonesia kalau memang bisa denger ini, kayak semuanya pengen jago gitu. Maksudnya ada yang bukan dokter tapi ngomongnya lebih kayak dokter. Maksudnya dibilangin tapi nggak mau nurut gitu. Itu kan cuma penyakit sederhana gitu. Itu cuma Ntar flu, juga kayak, sembuh. nanti juga sembuh. Kita nggak tahu. Padahal ada dokter yang sekarang udah meninggal, udah berapa ya, udah gitu juga bahkan kalau udah meninggal nggak bisa dikuburkan secara yang semestinya gitu kan, malah harus dibungkus plastik yang aku Karena baca ya. emang takut corona corona. gitu kan. Jadi apa kita mau jadi salah satu dari itu? Kalau memang nggak mau ya tolong taat aja, tetap di rumah selama berapa hari ini sampai Situasi memungkinkan untuk bisa keluar. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan.